Di sebuah desa di Ponorogo, berdiri sebuah tempat yang tidak pernah sepi dari cerita mistis, Klampis Ireng. Bukan hanya sekedar petilasan, Klampis Ireng juga diyakini sebagai tempat mencari pesugihan serta pintu menuju dunia lain. Bagi sebagian orang, tempat ini adalah situs sakral peninggalan Eyang Ismoyo yang diyakini sebagai perwujudan Semar. Namun bagi sebagian lain, Klampis Ireng adalah pintu menuju pesugihan, sebuah jalan pintas menuju kekayaan dengan harga yang tak bisa ditebus dengan uang. Malam ini kita menelusuri jejak pesugihan di Klampis Ireng, dari suara gamelan gaib hingga kesaksian orang yang mengaku pernah melakukannya. Klampis Ireng terletak di Desa Sragi, Kecamatan Sukorjo, Ponorogo. Nama Klampis berasal dari pohon yang dulu tumbuh di tempat ini, sedangkan Ireng merujuk pada kulit batangnya yang gelap. Bagi masyarakat setempat, situs ini bukan sekedar petilasan biasa. Ia dikaitkan dengan Semar, sosok bijak dan keramat dalam pewayangan Jawa. Menurut pendapat seorang budayawan Dr. Arif Wibowo, 52 tahun, peneliti budaya Jawa, Semar adalah simbol pengayom tapi juga misteri. Ia sering dianggap sebagai perantara dunia manusia dengan dunia gaib. Maka petilasan seperti Klampis Ireng tidak hanya dilihat sebagai peninggalan sejarah, tapi juga sebagai ruang pertemuan dengan kekuatan yang tak kasat mata. Seiring waktu, cerita mistis Klampis Ireng berkembang. Dari sekadar suara gamelan yang terdengar di malam hari, hingga kabar adanya orang-orang yang datang dengan tujuan khusus, meminta kekayaan. Mereka menyebutnya pesugihan. Konon, pesugihan di Klampis Ireng dilakukan dengan ritual malam hari. Ada yang sekedar membawa sesajen, ada yang melakukan tirakat berhari-hari. Beberapa cerita bahkan menyebutkan adanya tumbal. Namun, seberapa benarkah cerita ini? Untuk memahami lebih dalam, kami menemui seorang kuncen di Klampis Ireng, Mbah Sastro, pria sepuh yang sudah puluhan tahun menjaga tempat ini. Saya sering lihat orang datang malam-malam, bawa kembang, kemenyan, kadang ayam cemani. Mereka duduk di bawah pohon, membakar dupa dan berdiam diri. Katanya minta rejeki. Ada yang percaya kalau jalannya benar, mereka bakal dapat kekayaan. Tapi kalau salah, bisa kena balak. Tak hanya itu, ada juga kesaksian dari seorang warga, sebut saja Pak Darmo, 55 tahun. Ia mengaku pernah melakukan ritual pesugihan di Klampis Ireng. Waktu itu saya diajak teman. Katanya di Klampis Ireng bisa minta kekayaan dengan cepat. Malam Jumat kami datang, bawa kemenyan, kopi pahit sama rokok. Saya disuruh duduk menghadap petilasan. Suasananya sunyi sekali, cuma suara jangkrik. Tiba-tiba dari arah pohon terdengar suara gamelan dipukul. Saya merinding. Teman saya bilang, itu tandanya permintaan kami didengar. Pengakuan Pak Darmo hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang beredar. Meski tidak ada bukti konkret, pola kisahnya hampir selalu sama. Kekayaan datang cepat, tapi ada konsekuensi yang menyertai. Menurut Dr. Arif Wibowo, 52 tahun, budayawan yang kami temui, pesugihan adalah ekspresi keputusasaan. Dalam tradisi Jawa, tirakat dan sesajen memang ada, tapi tujuan utamanya spiritual, bukan mencari jalan pintas. Ketika orang menjadikan ritual itu sebagai alat cepat kaya, maka makna budaya bergeser. Banyak yang mengalami halusinasi kolektif, bau dupa, suara gamelan, penampakan. Itu bisa datang dari sugesti kuat karena keyakinan mereka. Apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai bukti gaib,
oleh para peneliti sering dijelaskan sebagai kombinasi faktor budaya, psikologi, dan lingkungan. Kini, Klampis Ireng bukan hanya dikenal sebagai situs keramat, tapi juga jadi tujuan wisata religi. Gapura sudah dibangun, jalan setapak ditata, dan pengunjung semakin ramai. Namun, cerita soal pesugihan tak pernah benar-benar hilang. Di balik keramaian siang hari, selalu ada malam-malam ketika orang datang dengan niat tertentu. Di akhir penelusuran, Mbah Sastro, 74 tahun, kembali menegaskan pandangannya. Buat saya, yang penting orang datang dengan niat baik. Jangan cari kekayaan dengan cara aneh-aneh. Lebih baik tirakat untuk keselamatan daripada pesugihan yang akhirnya bawa celaka. Klampis Ireng menyimpan dua wajah. Satu sebagai simbol budaya dan spiritual Jawa, satu lagi sebagai cerita gelap tentang pesugihan. Apakah semua itu nyata atau sekedar cerita yang tumbuh dari rasa takut dan harapan manusia? Yang jelas, Klampis Ireng tetap menjadi ruang antara legenda dan kenyataan. Jika kamu punya pengalaman serupa, bagikan ceritamu di kolom komentar. Karena misteri tidak selalu menunggu jawaban. Kadang ia hanya menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa pada investigasi misteri berikutnya hanya di channel ini.